Permintaan global tahunan untuk mie instan diperkirakan mencapai 50 miliar porsi pada 2001. Karena mudah menyatu dengan bahan makanan lokal dan cita rasa tradisional, mie instan pun banyak diterima di pasaran. Mie instan menjadi makanan favorit hampir sebagian besar orang di dunia, termasuk anak-anak. Bukan saja karena harganya yang terjangkau, tapi rasanya juga enak. Makanan ini juga dapat menjadi penyelamat saat nggak ada stok makanan di malam hari ataupun pagi hari. Karena banyak disukai, makanan ini juga terkenal sebagai makanan sejuta umat. Tapi siapa yang tahu asal-usul dari mie instan ini? Yuk kita cari tahu asal-usul dari mie instan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berawal dari Jepang. Mie instan pertama kali dibuat pada tahun 1958 di Jepang atau 10 tahun setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Seorang pengusaha asal Taiwan bernama Momofuku Ando dengan nama asli Wu Baifu inilah sebagai penemu pertama dari mie instan. Jeripaya Ando ini akhirnya membuahkan hasil yang baik. Bahkan, ia juga sempat dipanggil oleh Kementerian Pertanian Jepang dan memberitahukan bahwa pihak Kementerian Jepang ingin mendorong masyarakat Jepang agar mengonsumsi tepung gandum dari Amerika Serikat. Pada saat itu, tepung gandum merupakan komponen utama bahan bantuan yang dikirimkan oleh pihak Amerika Serikat. Kemudian, Ando yang pada saat itu berusia 48 tahun mengubah dirinya menjadi seorang penemu makanan. Kala itu, ia membuat mie instan pertama bernama chicken ramen. Mie dibuat dengan cara mengeringkan mie yang sudah dikukus dan dibumbui dengan minyak panas. Ando lalu menemukan cara produksi massal mie versi industri dari pengukusan bumbu hingga pengeringan mie dalam minyak panas. Proses tersebut dilakukan agar siap langsung disantap. Mie instan tersebut hanya perlu direbus air mendidih selama 2 menit. Gak heran, banyak orang menyebut mie instan ini sebagai ramen ajaib dan langsung populer saat itu. Mie instan dengan bubuk penyedap rasa dalam kemasan terpisah diluncurkan dengan rasa dan kualitas yang lebih baik. Sejak saat itu, semakin banyak varian rasa mie yang dipasarkan dengan kualitas produk yang semakin meningkat. Mie cup. Dalam perkembangannya, tercipta sebuah mie dalam kemasan cup atau dengan nama cup noodle pada tahun 1971. Keistimewaan produk ini yakni merupakan produk mie yang siap santap dan mudah dimasak. Kemasannya berupa mangkok styrofoam yang di dalamnya terdapat mie dengan bumbu kering beku seperti udang, telur, dan sayuran siap makan. Produk ini pun memengaruhi perkembangan seluruh industri makanan olahan. Mie instan ini kemudian banyak menyebar ke Amerika dan Eropa, sehingga tingkat konsumsi pun meningkat pesat. Permintaan global tahunan untuk mie instan diperkirakan mencapai 50 miliar porsi pada 2001. Karena mudah menyatu dengan bahan makanan lokal dan cita rasa tradisional, mie instan pun banyak diterima di pasaran. Gak berhenti sampai di situ. Ando sebagai pencipta mie instan terus melebarkan sayap usahanya, bahkan dengan menciptakan mie instan yang bisa dimakan luar angkasa. Ia pun bekerja sama dengan Japan Aerospace Exploration Agency. Gak heran kalau perkembangan mie begitu sangat pesat. Bahkan di Indonesia sendiri pun mie instan terus populer dan berkembang dengan berbagai jenis cita rasa yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Nah itulah asal mula dari mie instan berdasarkan beberapa sumber. Mie instan goreng dan rebus menjadi salah satu menu favorit banyak orang. Gak hanya praktis dan murah, kuahnya yang enak juga membuat banyak orang suka mengonsumsinya. Nah, saat membuat mie rebus, apakah kamu suka mengganti air rebusan pertama dengan air yang baru? Beberapa orang memilih membuang air rebusan pertama tersebut karena menganggapnya kurang sehat dan aman dikonsumsi. Namun, ada pula yang berpendapat justru air yang digunakan untuk merebus mie instan tersebutlah yang membuat kuah menjadi lebih enak. Wah, apakah air rebusan pertama mie instan sebenarnya nggak aman dan perlu diganti sebelum dikonsumsi? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Aman untuk dikonsumsi.
Banyak yang memilih membuang air rebusan mie instan karena menganggap di dalam kuah tersebut terkandung bahan pengawet. Selain itu, mereka juga meyakini kuah air rebusan tersebut mengandung lapisan lilin yang telah larut di dalam air. Nah, hal itu membuat mereka meyakini kalau air rebusan pertama tersebut sebaiknya nggak dikonsumsi sebagai kuah karena kurang sehat dan bisa menyebabkan penyakit. Namun, berdasarkan ahli gizi, Ibu Sindiawati yang dikutip oleh Sajian Sedap, para ahli dan dokter gizi sepakat menyatakan air rebusan mie instan tersebut sebenarnya aman untuk dikonsumsi. Karena jika produk tersebut sampai nggak aman, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM nggak akan mengeluarkan izin edar. Selama BPOM nggak mengeluarkan catatan tertentu, maka produksi makanan tersebut berarti masih aman untuk dikonsumsi. Air rebusan mie instan nggak perlu diganti. Air rebusan mie instan nggak perlu diganti nih kids. Hal itu diungkapkan oleh Profesor Hardiansyah, seorang ahli gizi Institut Pertanian Bogor. Air rebusan mie instan rupanya justru mengandung beberapa vitamin yang ikut terlarut loh. Mie instan memang berbahan baku tepung, namun tepung juga diketahui memiliki kandungan sejumlah vitamin serta asam folat yang baik untuk tubuh. Supaya lebih sehat, tambahkan sayuran dan protein di dalam mie instan ya kids. Jangan lupa untuk mengonsumsi mie instan secukupnya saja ya. Jadi kalau dikonsumsi secara nggak berlebihan, mie instan aman dan nggak memiliki efek buruk bagi kesehatan. Kids, mie instan menjadi salah satu makanan cepat saji favorit masyarakat di Indonesia. Selain karena mudah dibuat, ada berbagai rasa mie instan yang bisa kita pilih sesuai selera. Selama bulan Ramadan ini, siapa yang suka makan mie instan untuk berbuka puasa? Tapi, apakah mengonsumsi mie instan saat buka puasa baik bagi tubuh? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Hindari mie instan sebagai menu buka puasa. Setelah seharian menjalani puasa, tubuh kita akan kehilangan beberapa nutrisi yang dibutuhkan, seperti vitamin, gula, lemak, dan berbagai nutrisi lainnya. Karena hal ini, kita disarankan untuk berbuka puasa dengan menu makanan yang mengandung gizi yang seimbang. Jadi sebaiknya segera hindari mengonsumsi mie instan untuk berbuka puasa. Karena mie instan gak memiliki nutrisi yang cukup untuk memenuhi nutrisi yang hilang saat menjalani puasa. Kandungan nutrisi yang kurang. Tubuh membutuhkan zat gizi dan nutrisi supaya dapat bekerja dengan baik, antara lain kalori, serat, dan protein. Namun mie instan cenderung mengandung rendah kalori, serat, dan protein yang gak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh yang hilang saat puasa. Meskipun tubuh memerlukan karbohidrat untuk mengganti energi yang hilang, tapi mie instan memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Namun beberapa orang yang memiliki diabetes harus menghindari konsumsi karbohidrat berlebih untuk menghindari meningkatnya kadar gula darah. Selain mie yang kurang memenuhi nutrisi, bumbu yang ada pada mie instan juga nggak baik jika dikonsumsi berlebihan. Karena bumbu mie instan mengandung berbagai bahan tambahan seperti sodium atau garam yang jumlahnya berlebihan. Jadi walaupun kita suka dengan mie instan, sebaiknya hindari mie sebagai menu buka puasa. Atau kita bisa menambahkan bahan pelengkap lainnya ke dalam mie instan seperti sayur atau lauk pauk yang bergizi. Menu yang sebaiknya dikonsumsi saat buka puasa. Ada beberapa makanan dan minuman yang sebaiknya kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi setelah puasa. Pertama, kita harus memenuhi kebutuhan karbohidrat untuk membantu produksi glukosa sebagai sumber energi. Kita bisa mendapatkan sumber karbohidrat dari nasi atau umbi-umbian seperti kentang dan ubi. Berikutnya, kita harus mengonsumsi makanan yang kaya akan serat seperti buah, sayur, dan kacang-kacangan. Serat dapat membantu tubuh untuk melancarkan kerja usus, seperti untuk membuang air besar menjadi lebih lancar. Terakhir, kita harus memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi saat berbuka puasa, seperti mencakupi kebutuhan air dalam tubuh. Saat berpuasa, kita nggak minum lebih dari 12 jam,
namun tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Supaya nggak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, sebaiknya saat berbuka puasa, segera cukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih. Nah kids, itulah alasan kenapa sebaiknya kita nggak mengonsumsi mie instan saat buka puasa. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!